Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Aryani Tasya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan hukum kontinuitas menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, dari soal ini kita ketahui ada sebuah fluida ideal yang mengalir melalui pipa yang berbentuk huruf Y, yang mana pipa ini mempunyai luas penampang yang berbeda-beda. Yang pertama, A meter kuadrat. Yang kedua, diketahui 0,75 A meter kuadrat, dan yang ketiga 0,5 A meter kuadrat. Soal ini menanyakan berapa kecepatan fluida yang mengalir pada pipa dengan luas penampang 0,75 A meter kuadrat. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan aplikasi SolidWorks dalam mencari solusi dari soal ini. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita cari dulu masing-masing diameter dari pipa tersebut. Untuk mempermudah, kita misalkan A meter kuadrat itu sama dengan 10 meter, sehingga kita dapatkan nilai dari luas penampangnya, yaitu yang pertama 10 meter kuadrat, yang kedua 0,75 dari 10 meter sama dengan 7,5 kuadrat, dan yang ketiga kita dapatkan 0,5 dikali dari 10 meter kuadrat sama dengan 5 meter kuadrat. Nah, untuk mencari diameter pipa, kita dapat menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan D kuadrat. Dan dengan rumus ini kita pun mendapatkan diameter dari masing-masing pipa. Yang sudah saya cari di sini, diameter pertama didapatkan 3,57 meter, diameter kedua didapatkan 3,09 meter, diameter ketiga didapatkan 2,52 meter. Setelah ini kita langsung saja menuju ke aplikasi SolidWorks. Nah, sudah sampai di aplikasi, kita pilih top plane, kita normalkan, lalu kita pilih, kalau sudah di sketch, kita pilih center line, lalu kita buat garis lurus ke bawah, lalu kita tekan lagi, kita buat lagi garis yang ini kita buat miring sesuai dengan bentuk pipanya, yaitu huruf Y. Lalu kita buat lagi garis miring. Nah, ini masih sembarang. Baru kita akan atur ukurannya menggunakan Smart Dimension. Kita atur sudutnya dulu. Kita atur di sini 120 degree. Sebelah sini juga diatur 120 degree. Lalu kita atur tinggi atau panjang dari pipanya. Kita atur ini 10 meter. Yang ini juga kita atur 10 meter. Ini juga 10 meter. Lalu kita kembalikan dan kita tekan ini. Lalu kita tekan bagian ini, bagian tinggi ini, kita tekan plane, lalu kita tekan bagian kecil di bawah ini. Lalu okekan, kembalikan. Tekan bagian ini, tekan plane. Jadi guna plane itu untuk menggambar lingkarannya nanti. Tekan plane lagi, tekan yang kecil ini, okekan, kembalikan. Tekan ini, tekan plane, tekan bagian kecil ini yang atas, karena kan lingkarannya ada di atas, lalu kembalikan. Lalu kalau sudah seperti ini, kita akan membuat lingkarannya. Kita buat lingkarannya, kita insert sketch. Kalau sudah muncul tanda panah, kita gambar lingkaran. Sudah, kita smart dimensionkan. Untuk memberi ukuran, tadi kita sudah dapatkan 3,57 meter. Sudah, kembalikan. Lalu kita buat lingkaran yang kedua.
insert sketch. Tadi didapatkan diameternya itu 3,09 meter. 3,09 meter. Oke. Kembalikan. Lalu kita tekan plane-nya, kita insert sketch, kita beri lingkaran lagi, lalu smart dimension. Tadi lingkaran paling kecil didapatkan diameternya yaitu 2,52 meter. Kembalikan. Nah, kita tarik lagi gambarnya. Nah, untuk menarik gambar ini bisa menggunakan bagian tengah dari mouse. Untuk memperbesar dan memperkecil juga menggunakan bagian tengah dari mouse. Untuk menzoomkan ya. Lalu top plane agar lebih enak dilihat. Lalu tekan bagian ini, bagian lingkaran ini. Kita beri insert surface, extrude. Perhatikan panahnya, kalau panahnya ke bawah kita naikkan ke atas, karena kita akan mengisi bagian atas, bukan bagian bawah. Isi 8 meter, kita sisakan 2 meter dari 10 meter ini untuk menjadi penyambung dari pipanya. Lalu, lingkaran yang satunya, kita insert surface juga, di extrude, 8 meter juga. Ingat ya, perhatikan tanda panah ini. Jangan sampai ke atas, karena susah kalau untuk mengulang lagi. Lalu surface, extrude, lalu 8 meter juga. Dah, tekan top plane lagi. Dah, setelah ini kita akan masuk ke dalam langkah menyambung ketiga pipanya. Jadi, pada langkah penyambungan pipa ini, kita perlu memotong bagian kecil dari pipanya. Nah, kita buat dulu garis yang akan menjadi penanda bagian yang akan terpotong dari pipa. Ukurannya itu kita kira-kirakan saja. Yang jelas ukurannya itu kecil. Lalu setelah itu langsung insert surface, pilih trim. Jadi kita memotongnya satu-satu. Bagian biru seperti ini menunjukkan bagian yang terpotong. Selanjutnya kita pilih top plane dulu. Plane itu tempat untuk menggambar. Kira-kirakan saja ukurannya. Dan menggambar garisnya juga harus terpisah, jangan langsung memanjang, karena akan membentuk tempat untuk penyambungan pipanya. Lalu trimkan lagi, tekan ini, bagian biru adalah bagian yang terpotong, tekan top plane lagi, belum ya, kita gambar garis. Seperti tadi. Sudah. Lalu kita insert surface trim. Ingat, sudah diokekan, sudah terpotong semua. Jadi harus diingat ya, kalau memotongnya itu harus satu-satu. Tidak bisa langsung memotong semua bagian, harus satu persatu. Nah, setelah itu kita akan menyambungkan pipanya dengan insert surface loft. Surface loft tadi ya, tadi bisa dipilih. Kita pilih bagian ini. Lalu bagian yang di bawah sini. Sudah, kita buat agar sambungannya itu melandai, kita pilih tragency to face.
Sudah, kita okekan. Lalu bagian satunya juga pilih insert surface loft. Lalu kita pilih ini dan ini. Ininya dihapus karena memang dia suka seperti itu. Tragency to face. Sudah, diokekan. Lalu insert surface loft lagi, tekan bagian ini dan bagian ini, constraint tragency to face, diokekan. Nah, kalau penyambungannya sudah selesai, selanjutnya kita fill bagian yang bolong ini dengan menggunakan insert surface fill. Jadi kita fill dulu bagian depan, yang bolong di bagian depan kita isi. Jangan lupa harus diingat ini semua harus tercontek dan ini pilih kontak. Klik bagian ini, klik bagian ini, dan klik bagian ini. Sudah, jaringnya sudah siap untuk digunakan. Kalau sudah ada jaring maksudnya sudah siap digunakan fillnya, tinggal diokekan. Lalu bagian sebelahnya juga atau bagian belakangnya kita insert surface fill. Pilih bagian yang belum terfill, okekan. Sudah. Kalau sudah seperti ini, pipanya cantik sekali. Lalu kita pilih knit surface. Nah, jadi kalau di SolidWorks teman-teman itu surface-nya belum muncul yang full surface ini, itu tinggal bisa klik kanan pada features, lalu pilih surface-nya, diconteng surface-nya. Sudah, kita pilih knit surface, lalu kita tekan seluruh bagian ini, gap controlnya kita okekan semua, oke. Lalu setelah itu kita thicken, jadi gunanya untuk mempertebal pipanya. Kita thicken sekitar 20 cm. Lalu okekan. Nah, thickennya sudah selesai. Jadi pipanya sudah punya ketebalan. Jadi guna thicken tadi itu agar kita bisa menggunakan flow simulation-nya. Karena flow simulation itu perlu create leads yang memerlukan ketebalan pipa. Kan pada dasarnya memang pipa punya diameter luar dan diameter dalam. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan simulasi kepada pipa ini. Sebelum kita masuk ke simulasinya, kita simpan dulu hasil kerja kita tadi. Di save as. Lalu kita buat namanya menjadi pipa Y. Di save. Setelah itu kita akan create leads setelah tersimpan. Jadi harus disimpan dulu baru kita bisa meng-create leads-nya. Kita klik di diameter, tepat di diameter pipanya. Nah, jadi klik leads-nya berurut saja dari diameter yang paling besar ke diameter yang paling kecil untuk mempermudah pekerjaan kita nanti. Kita okekan. Kita tunggu proses create leads-nya. Akan memakan waktu yang lumayan lama. Nah, leads-nya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya dengan mengklik wizard. Lalu project name-nya kita sesuaikan dengan nama file yang kita simpan tadi, pipa Y, atau terserah mau nama yang mana, sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu kita klik SI, next lagi,
Lalu liquid kita pilih water, diklik 2 kali, di next, finish. Setelah di sini kita klik computational domain-nya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam perhitungan di SolidWorks-nya. Jadi sebelum masuk ke sini, ada baiknya kita memahami dulu konsep dari hukum kontinuitas. Nah, seperti yang kita tahu, hukum kontinuitas itu dalilnya debit aliran masuk nilainya akan sama dengan debit aliran keluar, yang mana debit aliran masuk dinamakan Q1 dan debit aliran keluar dinamakan Q2. Nilai Q1 akan sama dengan nilai Q2. Q1 jika dipecah, maka nilainya akan menjadi luas penampang dikalikan dengan kecepatan, sehingga didapatkan A1 dikalikan dengan V1, nilainya akan sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Sehingga penyelesaian soal tadi akan menjadi nilai dari debit aliran masuk yang ada di luas penampang 10 meter kuadrat ini, nilainya akan sama dengan jumlah nilai dari debit keluar yang ada di aliran penampang pada 5 meter kuadrat dan penampang pada 7,5 meter kuadrat. Jadi, debit Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan Q3. Berikut adalah penyelesaiannya. Sehingga jika dipecah, kita dapat mencari nilai kecepatan yang mengalir pada luas penampang 7,5 meter kuadrat. Kita dapat menggunakan rumus ini, A1 dikalikan dengan V1 dikurang A3 dikalikan dengan V3 di dalam kurungkan yang ini, lalu hasilnya akan dibagikan dengan A2, maka nilainya akan sama dengan nilai dari V2. Nah, perhitungan yang sudah saya cari secara manual, saya dapatkan nilai kecepatan yang mengalir pada 7,5 meter kuadrat, atau maksud saya fluida yang mengalir pada luas penampang pipa 7,5 meter kuadrat didapatkan nilai kecepatannya 0,6 meter per sekon. Nah, di sini kita akan membandingkan juga nih, apakah nilai perkalian yang sudah saya lakukan secara manual ini akan sama dengan nilai yang dilakukan oleh SolidWorks. Kita menuju SolidWorks, lalu kita klik boundary condition, kita insert boundary condition-nya. Kita klik inlet velocity yang masuk atau kecepatan yang masuk tadi diketahui di soal 2 meter per sekon. Nilai velocity masuknya, kecepatan masuk pada pipa berluas penampang 10 meter kuadrat. Kita ulang lagi. Inlet velocity harus tepat delete-nya ya. Lalu kita klik lagi boundary condition, insert boundary condition. Sekarang kita pilih outlet velocity atau velocity yang keluar melalui pipa kecil tadi diketahui 3 meter per sekon. Tepat-tepat nganuinnya. Delete ketiga, kita okekan. Dan pada pipa yang ditanyakan kecepatannya tadi, kita masukkan kondisi environment pressure-nya. Select other, lead 2. Oke. Nah, kita lihat alirannya. Nah, sudah terlihat
Ini aliran masuk, ini aliran keluar, dan ini aliran keluar. Setelah ini kita masukkan surface goals, volume flow rate. Kita masukkan di lead pertama. Tekan goals lagi, insert surface goals. Kali ini untuk lead yang kedua, kita masukkan volume flow rate dan velocity average, karena velocity-nya kan yang ditanya pada phase lead 2. Klik OK, lalu goals lagi, kita insert surface goals, lalu di pipa yang paling kecil kita pilih volume flow rate karena kecepatannya sudah diketahui. Select other, kita ulangi lagi, harus tepat di lead-nya. Nah, lead sudah. Sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungan goals. Insert equation goals. Pertama kita cari dulu nilai area dari pipa yang berukuran 7, yang luas penampangnya 7,5 meter kuadrat tadi. Kita cari luas areanya di sini dulu dengan membagikan volume flow rate 2 dibagikan dengan velocity 1. Namanya velocity 1 karena velocity-nya belum diketahui. Kita OK-kan. Lalu kita masukkan rumus yang seperti tadi, equation goals. Kita masukkan volume flow rate 1 dikurang dengan volume flow rate 3 dibagikan dengan equation goal 1 atau area tadi. Oke, sudah, kita run. Jadi di sini proses kalkulasinya sedang berlangsung. Di kalkulasi ini juga kita akan mendapatkan nilai dari iterasinya. Nah, perhitungannya atau kalkulasinya sudah selesai. Didapatkan nilai iterasinya 136. Selanjutnya kita akan melakukan flow transaction, tapi sebelum itu kita insert goal plots dulu. Kita klik all, lalu show. Kita lihat hasilnya. Tadi
velocity yang ditanya tadi kita masukkan dengan velocity 1 dan nilainya di sini didapatkan 0,6 meter per sekon, 0,676 meter per sekon, dan hasilnya sama dengan perhitungan manual. Jadi velocity 1 ini adalah velocity yang ada di pipa dengan luas penampang 7,5 meter ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik insert flow transaction. Kita tadi 136, kita klik plane-nya, harus dipilih plane, facelift 1, kita belum terklik ya, kita klik facelift 1, oke. Kita tunggu prosesnya. Selesai. Dan kita dapat nilai velocity-nya. Jadi velocity dari masing-masing pipa ini dapat kita lihat dengan warnanya. Jadi warna ini kan sudah ada keterangannya, keterangan nilainya. Di sini sesuai dengan soal. Nilai velocity di sini ini warnanya keoren-orenan, yang dimana keterangannya di sini nilai yang warnanya oranye itu 3 meter per sekon, dan sesuai dengan soal nilai dari velocity yang ada di pipa kecil 3 meter per sekon, dan sesuai juga dengan perhitungan kita tadi 0,6 meter per sekon. Warna velocity yang ada di atau warna aliran yang ada di pipa yang diameternya sedang ini biru muda yang mendekati angka 0,7 meter per sekon, biru muda dan biru tua campuran ya. Dah, akhirnya kita selesai menyelesaikan soal dari hukum kontinuitas dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.